Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cendani Sekarningrum dengan NIM 14066210067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Aristi dengan NIM 14066621031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Muhammad Ferdian dengan NIM yaitu 14066210060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu nalar kritis dan retorika serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan pidato singkat mengenai isu yang tengah hangat diperbincangkan, yakni mengenai pemindahan ibu kota negara dari yang semula berada di wilayah DKI Jakarta, kini akan dipindahkan ke wilayah Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti kemacetan yang tak kunjung usai, banjir yang terus mengintai Jakarta, dan juga kepadatan penduduk yang sudah tidak mampu dibendung lagi. Alih-alih membereskan permasalahan tersebut, pemerintah justru mengatasinya dengan memindahkan ibu kota ke wilayah baru yang dinilai juga relevan untuk dijadikan ibu kota negara. Namun nampaknya, pemindahan ibu kota dari wilayah DKI Jakarta ke wilayah Penajam Pasir Utara bukanlah sebuah langkah yang tepat. Ketidaktepatan pemindahan ibu kota tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah akan hilangnya eksistensi adat istiadat serta tradisi dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat serta tanah adat di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperkirakan sedikitnya 20.000 masyarakat adat akan terkena dampak dari pembangunan mega proyek IKN. Bagaimana tidak, tanah-tanah yang dipasangi patok untuk pembangunan wilayah IKN sebenarnya bukanlah tanah kosong. Tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah yang didiami, dijaga, dan dirawat oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Dengan dibangunnya proyek IKN di wilayah mereka, ini mengindikasikan bahwa mereka akan tergusur dari tanah adat mereka sendiri. Alih-alih mengesahkan RUU mengenai legalitas tanah adat, pemerintah justru tutup kuping. Hal ini membuat masyarakat adat secara terpaksa merelakan tanahnya untuk pembangunan mega proyek IKN. Tidak sampai di situ, data Bappenas Republik Indonesia mencatat sedikitnya akan ada 1,5 juta orang yang dipaksa bermigrasi ke wilayah IKN. Ini tentu sangat melukai harga diri masyarakat adat Penajam Pasir Utara. Ini mengindikasikan bahwa karakteristik masyarakat adat Penajam Pasir Utara tidak sesuai dengan peradaban yang akan dibangun di wilayah IKN itu sendiri. Unsur kata-kata paksaan mengindikasikan bahwa masyarakat adat secara tidak langsung akan digantikan oleh orang-orang dari luar atau para imigran itu sendiri. Dilansir dari kanal YouTube Narasi, salah seorang masyarakat adat bahkan tidak mengetahui bahwa di wilayahnya akan dijadikan pembangunan untuk mega proyek IKN. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan pembangunan itu sama sekali. Hal ini karena mereka akan hanya menjadi asing di tanah mereka sendiri, di tempat mereka tumbuh dan kembang, di tempat mereka besar. Tidak sampai di situ, pembangunan IKN juga telah merampas setidaknya 41.000 lebih hektar hutan, di mana hutan-hutan tersebut adalah hutan-hutan yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menopang kehidupan mereka. Jika tidak ada lagi hutan, maka dari mana masyarakat adat akan menggantungkan hidupnya? Sementara mereka juga dinilai tidak relevan untuk peradaban yang akan dibangun di IKN. Itu hanyalah sebagian kecil dari dampak negatif akibat pembangunan IKN di wilayah Penajam Pasir Utara. Dampak dari sisi ekonominya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amelia Aristi. Perpindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan merupakan salah satu hal yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak negara yang melakukan pemindahan ibu kota negara, setidaknya terdapat 30 negara dalam 100 tahun terakhir. Pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh negara-negara tersebut banyak yang sukses, namun tidak sedikit juga yang gagal. Oleh karena itu, Indonesia jadi punya gambaran supaya lebih hati-hati dan punya pertimbangan yang matang dan bijak dalam memutuskan pindahnya ibu kota negara.
Dalam kasus Indonesia, menurut kelompok kami, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan adalah langkah yang tidak tepat. Pembangunan IKN memiliki resiko yang cukup besar karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada pada fase pemulihan pasca COVID-19. Menurut BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,7%, yang mana menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis karena pergerakan ekonomi yang masih kurang stabil akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tahun 2022 merupakan momentum untuk memulihkan ekonomi dan tidak bisa ditunda lagi karena 2023 merupakan fokus nasional nih mulai beralih kepada isu politik sebagai tahun pembuka persaingan politik nasional menyambut pemilihan presiden tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melalui IKN juga tidak bisa nih langsung tercapai karena keterhubungan Provinsi Kalimantan dengan berbagai daerah di Indonesia masih belum maksimal dari segi suplai maupun tuntutan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pendanaan IKN ini memakai dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional 2022, yang mana hal tersebut ini bisa memicu kenaikan tingkat inflasi Indonesia minimal 0,2%. Inflasi juga merupakan kenaikan harga yang berlaku secara umum dan keseluruhan yang terjadi di seluruh wilayah dan bisa saja berlangsung lama. Efek dari inflasi sendiri yaitu daya beli masyarakat yang nantinya akan mengalami penurunan serta menurunnya nilai mata uang Indonesia. Oleh karena itu, jika dilihat dari dampak inflasi dan yang akan terjadi apabila ibu kota dibangun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat COVID-19, membangun ibu kota baru sungguh bukan merupakan prioritas yang tepat dan langkah yang benar pada saat ini. Mungkin itu saja pidato dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zidane. Saya akan memaparkan pidato mengenai dampak pemindahan ibu kota ke IKN karena langkah yang tepat. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang harus dipilih sebagai ibu kota baru yaitu Kabupaten Panam Pasir Utara dan akan menimbulkan implikasi hukum, politik, kekuasaan, dan lainnya. Bukan hanya ekonomi saja, karena akan terjadi perubahan besar dan di kota itu bisa ditentukan oleh eksekutif atau pemerintah. Kebijakan pemindahan ibu kota negara adalah kebijakan yang harus diputuskan bersama-sama dengan DPR. Adapun presiden tak bisa memindahkan ibu kota tanpa persetujuan dengan perwakilan rakyat atau DPR. Itulah sebabnya pemerintah ibu kota secara formal harus diatur dalam sebuah produk politik atau berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, kalau pemerintah bermaksud memindahkan ibu kota negara, maka kedudukan seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang yang memang diatur berkedudukan di ibu kota negara juga harus pindah. Itu berarti bahwa yang akan pindah bukan hanya pemerintah dalam arti eksekutif, akan tetapi juga pemerintah dalam arti luas, termasuk pemerintah legislatif yaitu DPR, MPR, DPD, dan yudikatif yaitu A dan K. Jika menelusuri berbagai kebutuhan undang-undang mengenai khususan Jakarta, terlibat bahwa khususan Jakarta dilibatkan karena status sebagai ibu kota negara. Sebagai ibu kota negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan beberapa undang-undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pemindahan ibu kota, tentu ini akan membawa implikasi hukum bagi Jakarta secara khusus dan negara Indonesia pada umumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan ibu kota artinya eksistensi ibu kota begitu sangat penting dari aspek hukum. Maka pemerintah harus menyediakan payung hukum tentang pemindahan ibu kota serta dampak apabila ibu kota itu dilakukan pemindahan. Adapun beberapa aspek yaitu akan menjadi implikasi pemindahan ibu kota, ketahanan, keamanan, kondisi geografi, nasional, lingkungan hidup,
dan pembangunan yang berkepanjangan. Ya, sekian pemaparan pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan, jika dilihat dari beberapa dampak yang terjadi seperti tergusurnya tanah-tanah adat yang berada di Kalimantan, terjadinya inflasi karena perekonomian Indonesia masih belum pulih dan akan bergesernya kelembagaan apabila ibu kota negara dipindahkan, dari dampak-dampak tersebut, kami dari kelompok 7 menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur merupakan langkah yang tidak tepat. Mungkin itu saja pidato dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.